Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, berjumpa kembali di channel Bang Yan 79 Official. Di kesempatan kali ini, saya akan bagikan video tentang Gunung Bloko. Sebuah gunung yang lokasinya berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tepatnya, wilayah administrasinya masuk Dusun Tatung Kidul, Desa Tatung, Kecamatan Balong. Kurang lebih, hanya berjarak 11 km dari pusat kota Ponorogo ke arah selatan. Dan memerlukan kira-kira 20-an menit saja untuk waktu yang akan ditempuh. Untuk akses jalan yang menuju ke Gunung Bloko ini pun sudah lumayan bagus. Gunung Bloko ini sebenarnya tidak seperti gunung pada umumnya yang besar dan tinggi. Tetapi, Gunung Bloko ini hanya mirip seperti sebuah bukit yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu tinggi. Karena ketinggian dari Gunung Bloko ini hanya sekitar 300-an meter di atas permukaan laut. Lalu, ada apakah dengan Gunung Bloko ini? Kenapa begitu terkenal, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Ponorogo maupun sekitarnya? Apa keistimewaannya sehingga banyak orang yang mendatangi Gunung Bloko ini? Seperti inilah suasana dan kondisi dari Gunung Bloko tersebut. Tentunya, suasananya sepi sekali bila tidak ada yang datang berkunjung. Karena memang lokasinya berada di tengah-tengah persawahan yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk. Selain itu, di bawah kaki Gunung Bloko ini, terdapat sebuah tempat yang dijadikan sebagai lokasi pemakaman umum para warga dari Desa Tatung. Yang tentunya, selain sepi, juga sedikit menyeramkan, walaupun saat siang hari. Ditambah lagi, Gunung Bloko ini juga banyak sekali pohon-pohon besar yang tumbuh hampir di seluruh kawasan Gunung Bloko ini. Menurut buku sejarah Babat Kabupaten Ponorogo, Gunung Bloko ini adalah tempat mukso atau menghilangnya Ki Ageng Kutu, seorang Demang atau penguasa di daerah Wengker. Setelah kalah dalam peperangan melawan Raden Batoro Katong, Adipati pertama Kabupaten Ponorogo, Ki Ageng Kutu atau Demang Kutu Suryo Ngalam ini, selain seorang Demang, juga merupakan seorang warok atau seorang pendekar yang sakti mandraguna, yang dulunya adalah seorang punggawa dari Kerajaan Majapahit, yang pergi meninggalkan kerajaan karena kecewa kepada Raja Majapahit kala itu, yang menikah dengan Putri Campa, yang beragama Islam. Padahal, di masa itu Kerajaan Majapahit masih menganut agama Hindu dan Buddha. Kemudian, Ki Ageng Kutu mendirikan sebuah padepokan untuk merekrut dan melatih ilmu kanuragan para pemuda di daerah Wengker tersebut, agar nantinya bisa dijadikan sebagai pasukan untuk menaklukkan Kerajaan Majapahit. Selain menjadi lokasi moksonya Ki Ageng Kutu, Gunung Bloko ini konon juga menjadi tempat berdirinya sebuah kerajaan gaib yang dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Nyai Korek, yang terkenal karena kesaktiannya. Jadi, sebenarnya Ki Ageng Kutu tersebut bisa dikatakan menghilangnya karena masuk ke alam gaib di kerajaannya Nyai Korek. Sehingga, saat akan dikejar oleh Raden Batoro Katong, keberadaan dari Ki Ageng Kutu
dilindungi oleh Nyai Korek yang sakti tersebut. Yang pada akhirnya, Raden Batara Katong tidak berhasil mengejar atau menangkap Ki Ageng Kutu. Jadi, bisa disimpulkan bahwasannya ada kemungkinan Ki Ageng Kutu tersebut sampai saat ini masih ada di dalam kerajaan gaib yang ada di Gunung Doko ini. Maka dari itulah, bagi yang mempercayai cerita tersebut, kemudian banyak yang datang ke Gunung Doko ini. Baik sekedar datang untuk napak tilas, dan tidak sedikit yang datang ke sini untuk melakukan ritual-ritual tertentu, supaya terkabul apa yang diinginkan. Baik keinginan untuk kaya, keinginan agar bisa naik jabatan, dan juga agar mendapatkan kesaktian. Karena konon kerajaan gaibnya Nyai Korek tersebut, di dalamnya terdapat banyak sekali barang maupun benda-benda yang terbuat dari emas. Makanya, banyak orang yang ingin mendapatkan barang maupun benda tersebut, agar bisa kaya. Sedangkan keinginan untuk naik jabatan, maupun untuk ilmu kesaktian, diharapkan bisa didapatkan dari sosok Ki Ageng Kutu. Yang semasa hidupnya adalah, selain terkenal karena kesaktiannya, Ki Ageng Kutu juga dikenal sebagai seorang demang, sekaligus pernah menjadi punggawa kerajaan Majapahit, yang juga termasuk masih kerabat dari Raja Majapahit. Untuk titik lokasi yang menjadi tempat melakukan ritual tersebut, berada di puncak Gunung Doko ini. Jadi, bila ingin ke tempat tersebut, kita harus berjalan kaki, naik ke atas. Disarankan, bila ingin datang ke sini, waktunya siang hari, dan saat musim kemarau. Karena, kalau malam hari, pastinya akan gelap gulita, sebab tidak ada lampu penerangannya. Sedangkan bila datang ke sini saat musim hujan, pastinya kondisi jalannya akan becek dan licin. Karena jalannya masih berupa tanah dan bebatuan. Akhirnya, walaupun sedikit susah payah, saya bisa sampai di puncak Gunung Doko ini. Dan di bawah pohon besar inilah, konon yang menjadi titik lokasi bagi orang-orang yang ingin melakukan ritual pemujaan, agar bisa mendapatkan apa yang diinginkan tersebut. Terlihat, memang di sini, terdapat beberapa perlengkapan untuk melakukan sebuah ritual. Di antaranya adalah, tempat membakar dupa, atau kemenyan. Juga terdapat banyak sekali tumpukan bunga warna-warni, yang kelihatan masih segar. Pertanda, bunga-bunga tersebut belum lama ditaburkan. Yang bisa disimpulkan, bahwasanya, memang benar, tempat ini masih sering didatangi orang-orang untuk pemujaan sampai sekarang. Apalagi, masih menurut sejarah Babat Kabupaten Ponorogo. Dahulu, Ki Ageng Kutu setelah merasa dirinya sudah kalah, melawan Raden Batara Katong, kemudian mengucapkan sumpah. Sumpah tersebut berbunyi, bahwa dirinya tidak akan tinggal diam sampai kapanpun, dan tetap akan berusaha melakukan perlawanan dengan berbagai cara, kepada Raden Batara Katong dan anak cucunya, agar tidak bisa hidup tentram. Bila dilihat dari bunyi sumpah Ki Ageng Kutu tersebut, kemungkinan, dengan cara seperti inilah, salah satu bentuk perlawanan dari Ki Ageng Kutu, terhadap Raden Batara Katong, dan seluruh keturunannya, dengan jalan kesesatan. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan tempat ritual pemujaan di Gunung Doko ini, semua kembali kepada diri kita masing-masing dalam menyikapinya.
Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.